it's okay. Banyak orang yang nggak menyadari bahwa rasa yang tidak nyaman ini, yang dia mau tolak, terus dia alihkan itu ke hal-hal yang seperti marah itu adalah rasa kedua untuk rasa yang ditutupi. Kalau dari tema pengabaian tadi, sebenarnya ada rasa sedih yang luar biasa yang menyatakan, apa aku tidak cukup penting? Ya. Apa aku tidak cukup berharga untuk dicintai? I born to inspire. Selamat datang kembali di Ruang Pulih, di mana kalian bisa mendengar, melihat, dan juga memahami kisah-kisah inspiratif yang dihadirkan oleh bintang tamu dari Born to Inspire. Kali ini teman-teman Pulih, saya sudah kedatangan sosok ibu, sosok wanita. Beliau juga seorang psikolog, senior saya, jauh di atas saya, yang kali ini akan membagikan kisah inspiratifnya dan membuka kita juga untuk sadar bahwa psikolog juga manusia. Selamat datang Ibu. Saya panggil Ibu aja ya. Ya, selamat datang juga Mbak Ya, Vin. tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit, Iya, kita udah sharing. Iya. Saya tertarik ketika Ibu juga tadi cerita ternyata Ibu terdiagnosa depresi Iya. dan sudah ke psikiater dan berobat 3 tahun berjalan ini. Iya. Boleh Bu kita start cerita dari sana ya? Iya. Apa waktu Ibu mengalami depresi, gejalanya apa aja, yang Ibu sadari Iya. apa? Iya. Monggo. Gejala depresi saya itu sebenarnya berat-beratnya tuh ketika saya di usia 30 tahunan gitu. Jadi pada saat itu saya tidak menyadari bahwa itu tuh gejala depresi. Jadi kayak prefrontal cortex saya itu kayak off gitu. Jadi nggak bisa melogikan sesuatu yang terjadi dalam hidup saya tuh nggak bisa. Saya nggak ngerti kalau saya sedang depresi. Waktu itu tuh gejalanya, kalau pada saat itu gejalanya adalah satu, saya makan tanpa henti. Oh, Jadi saya ngalamin overeating. eating ya. Tapi itu gejalanya berat banget ya, nggak yang kemudian banyak makan aja nggak. Jadi pada saat itu yang terjadi adalah saya harus terus-menerus memasukkan makanan ke mulut walaupun perut saya udah mau muntah gitu. Yang kemudian akhirnya badan saya kan jadi benar-benar nggak enak kan, benar-benar nggak enak. Kemudian saya mencari cara gimana caranya mengeluarkan kembali gitu. Akhirnya saya berupaya untuk pakai obat pencahar kayak gitu. Tapi berlebihan gitu sampai kemudian saya jadi sakit yang lain. Pada saat itu sempat opnam juga. Kalau nggak salah waktu itu infeksi ginjal sama ya karena saya Mengonsumsi obat-obatan tadi ya. pencahar-pencahar yang luar biasa kayak gitu itu gitu. Sama kemudian mengalami kesulitan BAB tapi yang teramat sangat sampai teriak-teriak dan nangis-nangis di kamar mandi gitu. Kemudian gejala lainnya adalah yang juga nggak kalah berat sebenarnya. Akhirnya lari ke berat badan. Itu juga menambah saya menjadi insecure kan. Saya jadi mengalami berat badannya yang luar biasa. Karena saya menikah itu gadis 43, menikah 46, berat badan biasanya sekitar 50 kiloan sampai 55. Tapi kemudian sekarang berkembang jadi sekitar 90 kilo mungkin ada. Saya nggak pernah ngukur karena takut. Sepanjang perjalanan pernikahan. Iya. Habis sebelum melahirkan, saat melahirkan, menyusui, perubahannya start dari situ. Jadi ketika saya melahirkan anak pertama itu 46 ke 50 kayak gitu, anak kedua. Nah, setelah anak kedua dan setelah anak ketiga ini yang kemudian berkembangnya begitu sangat dahsyat gitu ya, gitu. Terus demotivasi. Saya sama sekali sulit untuk melakukan apapun yang saya nggak tahu kalau itu tuh, saya nggak sadar kalau itu tuh gejala gitu loh. Benar-benar jadi ketika saya mau bangun dari tempat tidur mengerjakan sesuatu itu beratnya minta ampun. Jadi effort saya tuh harus luar biasa untuk mandi, harus luar biasa apalagi mengerjakan pekerjaan rumah. Gejalanya
yang paling membuat saya berat itu di situ, Mhm. demotivasinya. Jadi saya kalau orang lain itu bangun itu kayaknya effort-nya mungkin cuma dari skala 1 sampai 10 mungkin cuma 3, saya harus 9 gitu. Untuk sekedar bangun dari Iya, kasur. heeh. Kebetulan saya tuh orang yang keras terhadap diri saya sendiri dan Mhm. saya berupaya untuk tetap bangun, berupaya untuk tetap, menservis keluarga dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya orang tidak tahu bahwa saya sebenarnya Mhm. berat banget Mhm. gitu. Kemudian yang ketiga, saya sering teriak-teriak, tapi Oh, kebetulan, saya di dalam ruangan pakai bantal, tapi oke. karena saya tinggal di kampung, itu bisa terdengar kadang-kadang bisa terdengar keluar gitu. Mmm. Gitu yang saya alami sehingga saya semakin menyalahkan diri saya, jelek banget saya ya, Mhm. suka teriak, makan nggak terkendali dan Nggak lain-lain bisa kayak gitu. mengontrol diri, intinya Iya itu intinya ya? gitu, iya dan Oke. saya merasa saya yang salah gitu, kenapa saya gini banget, Mhm. Saat itu tidak menyadari kenapanya nggak bisa tahu seperti itu. nggak tahu, Oke. perasaan bersalah terus-menerus waktu Mmm. itu yang ada terutama terhadap anak-anak, Oke, gitu. menarik ini, Bu. Nah, Bu, kalau saya mohon izin untuk Ibu Iya, mengulang kembali, mengingat mhm kembali. mhm Tadi Ibu kan bingung, apa yang terjadi, yang ada hanya rasa bersalah. mhm Kalau Ibu masih mengingat trigger-nya pertama awalnya, sebelum terjadi itu tadi, saya nggak bisa kontrol makan mhm saya nggak bisa kontrol diri saya untuk mhm semangat bangun, dan lain mhm sebagainya. mhm. Itu pertama kali ada kejadian apa? Saya baru bisa menyimpulkan itu baru akhir-akhir ini. Ternyata saya ngalami pengabaian yang luar biasa. Mhm. Sementara saya itu tipikal orang yang butuh afeksi tinggi, Oke. tapi saya ternyata sangat diabaikan. Saya Mhm. baru bisa menyimpulkan juga belum lama, dulu saya nggak tahu gitu. Mhm. Merasa diabaikan dan merasa bingung. Mmm. Jadi kayak ada sesuatu yang salah tapi saya nggak ngerti ini di mana. Apa? Ini apa gitu, itu bingungnya yang luar biasa. Yang kedua adalah pengabaian. Mhm. Jadi, saya itu sangat sulit sekali menghubungi pasangan saya. Mhm. Itu sulitnya minta ampun, tapi saya tidak pernah berpikir macam-macam. Di otak saya tuh nggak ada macam-macam pikiran. Mhm. Oh ya, sulit mungkin ya percaya aja saya gitu karena dia sibuk dan lain-lain. Itu sangat 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 sulit. Yang kedua adalah, eee, keinginan saya untuk, kumpul sebenarnya Mhm. tidak terpisah secara LDR. Karena saya kayaknya berat banget deh kalau Mhm. harus hidup dengan seorang mertua yang, eee, ya ternyata punya kondisi yang sama dengan pasangan saya gitu setelah Oh. jadi, saya itu benar-benar dibiarkan, menangis sendiri, dibiarkan mengatasi rasa tidak nyaman saya sendirian tanpa diindahkan gitu. Jadi apapun yang saya katakan itu ya cuma dia-iyain aja gitu. Dan Mmm. semakin merasa bersalah karena di mata saya pada saat itu suami saya itu sempurna, sangat sempurna bahkan gitu. Karena, mmm, narasi-narasi yang dibangun ketika Mhm. itu ya memang sangat indah. Mhm. Saya selalu dan sering banget gitu mendengar kata-kata bahwa saya adalah orang yang sangat setia terhadap keluarga saya. Saya adalah orang yang setia terhadap istri, anak-anak, dan saya adalah orang yang sangat mencintai anak-anak saya. Mhm. Dan Mhm. secara s secara kalau kita melihat dengan kasat mata begini gitu, Mhm. eee, dia memang sayang banget gitu loh Mhm. sama anak-anak gitu, sayangnya minta ampun gitu. Mhm. Sehingga ya sempurnalah gitu, di mata saya. Ya saya baru tahu ke belakangnya itu bahwa ternyata itu motif untuk sesuatu, motifnya tuh bukan untuk itu ya baru tahu 3 tahun atau 4 tahun belakangan ini gitu, dari Dari sekian puluh tahun pernikahan. 30 berapa tahun pernikahannya?
30 tahunan, tapi mungkin kalau sekarang kalau dia masih hidup berarti 35 kali ya. Oke, Iya. dari 30 tahunan Iya. narasi itu jadi hal yang diyakini benar. Iya Jadi narasi kan iya dari ucapan dan iya, perilaku saat bertemu betul karena LDR ya, Bu? betul, dan Mmm, saya tuh sama sekali ndak punya pikiran aneh-aneh, nggak punya pernah mencurigai dia, apapun tuh nggak pernah. Even itu ada, apa ya, even itu ada clue, saya merasa, "Apa sih ini?" Cuma begitu. mhm, Enggak yang kemudian saya bicarakan, "Ini aneh, ini ada sesuatu yang nggak beres," itu enggak. mmm, Sama sekali enggak, walaupun saya ingat, setelah saya mulai agak jernih gitu, mhm, clue-clue itu sebenarnya udah ada, udah ada, gitu iya. gitu. Ya tadi menarik, Bu, karena ada beberapa yang saya rangkum ya, satu LDR. Iya Berarti kan tidak melihat iya, langsung mhm secara konsisten. mhm mhm Makanya narasi jadi mudah dibangun. mhm, Karena kita iya, diminta untuk mendengarkan, mhm. lalu melihat ketika waktu bertemu berapa lama kalau bertemu? Jadi suami saya kan kerja di minyak Mhm, waktu itu gitu kan, jadi memang kita jarang ketemu gitu mhm, kan, eee pernah sih ada masa ketemu seminggu sekali lumayan Sabtu Minggu, mhm, cuma Sabtu Minggu dan itu pun kemudian membuat saya menyimpulkan bahwa, "Oh iya, dia laki-laki baik-baik." Kenapa? Karena setiap weekend dia pulang, hmm, gitu. Itu pokoknya, eee, ya saya baru bisa bilang sekarang begini, bahwa dia sangat smooth itu membangun citranya tuh mhm, iya sekali gitu iya, dan, kadang sebulan sekali kalau dia lagi di luar kayak kayak gitu, oke. gitu. Nah kembali tadi Bu, ini tadi, Ibu mengatakan bahwa ternyata saya menyadari ada pengabaian, Iya yang waktu itu nggak sadar iya larinya ke makan, jadi nggak mau, bangun tidur dan lain iya, sebagainya, sulit heeh. mengontrol dirilah Iya gitu. iya, heeh. Waktu Ibu tidak menyadari, itu kan sebenarnya tubuh kita tahu. Jadi Iya. kita tahu hanya Oh kita iya. denial gitu kan. Nah, Iya 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 iya. kira-kira perasaan apa yang waktu itu ada berarti? Perasaan saya. Temanya kan diabaikan. Iya, heeh. Perasaan yang dirasakan yang akhirnya tidak mampu saya rasakan, maka saya akan lari ke makan, saya Iya akan lari ke sini, itu apa? iya. Perasaan marah sebenarnya, jengkel. Oke. Jengkel dan sedih banget gitu, karena merasa tidak dianggap. Karena begini Mbak, Mhm, ada beberapa, kasus gitu, misal ketika hamil anak pertama, mhm, saya kan, muntah-muntah berat itu. mhm, Saya inget banget saya lagi jalan di Malioboro, di salah satu toko, saya keluar dan saya muntah-muntah di situ, yang dia katakan adalah, "Jangan dibuat-buat." Padahal saya muntahnya keluar beneran. beneran. Ini suami yang katakan jangan Iya dibuat-buat? Oh, ternyata ada momen-momen fakta ya, iya, ketika tapi saya kondisi enggak tidak baik-baik iya aja, tapi ini nggak masuk di memori Ibu, yang iya dimasukkan yang pas baik-baik aja? iya, heeh. Oh, oke. Terus, saya inget ketika saya hamil, Mhm. dia tidak pernah mau mengantarkan saya ke dokter kandungan. Oh, Dan itu, momen-momen yang sebenarnya menyakitkan buat saya gitu. Terus, pernah sekali saya paksa untuk mengikuti saya ke dokter kandungan, kan kalau saya lihat suami-suaminya mengikuti di belakang iya ngobrol bareng sama dokter iya. kandungannya, dia nggak mau, Alasannya apa waktu itu? mau baca koran. Oh, oke. Jadi sebenarnya, sudah terlihat ya, dari Iya, dulu pun sudah tapi terlihat? saya nggak tahu lah pokoknya gitu, Iya heeh. Banyak kalau iya clue-clue tuh, eee, clue-clue yang seperti itu tuh sebenarnya iya. banyak sih, cuma entah kenapa kok saya merasa, "Ah, nggak apa-apa itu," gitu loh. Ah, biasa kayak gitu Iya, ya, mungkin heeh. nggak apa-apa ini orang tipenya berbeda. Iya, gitu. Ya itu maka kenapa kita harus menyadari temanya pengabaian, temanya saya tuh merasa marah, sebenarnya di belakang ini ada apa sih yang kita sangkal, sehingga kita ketutupan tuh tadi kabut itu, kita nggak Iya clear. iya. Mhm. Bisa dirasakan nggak Bu kira-kira rasa apa? Di balik rasa marah tadi, yang membuat Ibu akhirnya tidak bisa cukup melihat jelas clue yang ada? Rasa apa ya?
mungkin, eee, apa ya, Mbak, kok saya Iya, sulit ya? iya, it's okay. Banyak orang yang nggak menyadari bahwa rasa yang tidak nyaman ini, yang dia mau tolak, terus dia alihkan itu ke hal-hal yang seperti marah itu adalah rasa kedua untuk rasa yang ditutupi. Kalau dari tema pengabaian tadi, sebenarnya ada rasa sedih yang luar biasa yang menyatakan, "Apa aku tidak cukup penting? Iya, Apa aku tidak cukup berharga untuk dicintai?" Itu yang sangat sakit untuk dirasakan mhm, dari kejadian-kejadian tadi. Maka karena sakit untuk dirasakan, kita membela diri dengan, "Ah, enggak, itu enggak apa-apa, itu biasa. Masih ada kejadian-kejadian lagi yang enggak seperti ini," yang narasi-narasi tadi itu loh. Nah, sebenarnya ketika diri kita merasa, "Aku ini enggak berharga berarti ya, aku enggak cukup pantas dicintai, aku enggak penting," bahasa itu. iya, Lalu kita sulit meregulasi itu, rasa itu, kita lari tadi ke makan. Karena untuk mengalihkan. Tapi sayangnya ketika kita lari ke makan, kita lari ke hal-hal yang lain, kita semakin merasa bersalah. Kan iya, aku yang ngawur, aku iya, yang bodoh, memang iya, aku nggak betul, berguna. betul, Nah, itu siklus yang kita harus pahami kenapa rasa ini muncul. Karena ketika rasa muncul, oh kita kasih nama ya Bu, oh ternyata aku tuh merasa kalau ada kejadian ini, kenapa harus pakai ada kejadian ini? Karena bisa jadi rasa kita itu sebenarnya interpretasinya salah. Contoh, kalau ada kejadian suamiku ngomong dibuat-buat, aku merasa nggak dipercaya. Aku merasa, oh berarti aku nih orang yang tidak kamu percayai ya, dan itu menyakitkan bagiku. iya, Lalu, itu kan rasanya Bu yang diakui. Lalu Ibu baru bisa punya clarity setelah Ibu merasakan, oh tapi faktanya aku bisa dipercaya kok, aku memang tidak buat-buat kok. Nah itu hal sesimpel itu, tapi kita kadang lupa caranya, sehingga ketika rasanya muncul, kita sudah meyakini itu kan, padahal di otak ngomong, "Aku nggak bohong," tapi nggak mau nerima rasanya itu, sehingga kita iya, mah terlarut rasanya di bawah, "Aku nggak dipercaya, aku nggak cukup dicintai." Oke, kita nggak bisa mengekspresikan itu, iya, mhm, keluarnya marah yang tadi teriak-teriak, iya, yang tadi makan di iya, ini. mhm. Yang paling menyakitkan buat saya itu sebenarnya anak-anak juga akan jadi pelampiasan. Jadi semakin saya merasa saya bukan ibu yang baik, sementara pasangan saya jadi dia bisa mencitrakan dirinya sebagai ayah Ayah yang baik yang buat sempurna. anak-anak gitu. Dan saya merasa bahwa emosi saya sangat dikontrol gitu sama dia gitu. Pintar banget menekan tombol-tombol emosi di mana saya mudah ke-trigger di bagian apa gitu. Dan anak-anak melihat itu. Anak-anak ngeliat gitu. Jadi semakin saya merasa bersalah yang berkepanjangan gitu dengan anak-anak gitu. Dan dan karena dia itu tipe yang soft spoken gitu, Mhm. em, sepertinya mendukung anak tapi sebenarnya memaksakan. Memanipulasi Iya, untuk heeh, jadi pendukungnya dia, iya, untuk jadi satu sekutu dengan dia. iya gitu, Iya, saya bisa paham. gitu. Apalagi dengan tidak ada beliau secara konsisten di situ. Iya, Jadi datanya sangat sedikit buat anak. Yang iya, terlihat ibu yang tidak iya, bisa kontrol iya, diri, iya, bapak yang kasihan karena ibu yang nggak bisa kontrol diri gitu iya, ya. iya gitu. Dan ya yang menyakitkan itu pengabaian sih Iya. gitu, dan itu di semua aspek ya. Sebenarnya saya agak malu kalau mengatakan ini, tapi terserah nanti Mhm. mungkin kalau ini tidak baik gitu. Di masalah seksual pun itu jadi pengabaian gitu. Iya. Jadi oh, semakin saya merasa bahwa saya tuh seburuk itu gitu. Saya tidak berharga, nggak pantas gitu ya. Iya gitu. Dan entah dia itu bisa banget memberikan kesan ke saya pada saat itu
bahwa dia itu tidak butuh. Tapi Mmm. kemudian saya baru tahu 3, 4 tahun, ternyata kok Mhm. banyak sekali, eee, suplainya gitu. Oh, Banyak, nggak untuk satu 2 kebutuhan 3 4. seksual beliau, Ibu akhirnya menyadari, lihat fakta Iya bahwa dia banyak sekali iya. teman Sementara wanita. iya, sementara s kesan yang ditampilkan ke saya bahwa dia itu laki-laki yang baik, yang masalah itu tuh nggak Bukan penting. utama Iya, gitu. gitu yang selalu didengungkan ke saya. Tapi ternyata Ya. itu yang salah satu hubungannya itu juga yang seperti saya tadi ceritakan, salah satu tadi yang Mhm. Prof B itu. Mmm. Ya, Iya iya. Berarti itu kan setelah sekian lama ya. yang membuat depresi, yang membuat stres tadi karena diabaikan, karena memang tidak ada kedekatan emosional, Mhm, Ibu saat tidak baik-baik aja mhm, dianggap itu pura-pura, mhm. dibuat-buat, itu Ibu akhirnya tubuhnya kasih reaksi tadi ya, nggak bisa mengolah diri dan lain sebagainya. Berarti 4 tahun terakhir semakin diperparah hancurnya harga diri dengan melihat fakta bahwa Iya ternyata bukan pria yang iya tidak butuh itu atau tidak menomorsatukan iya, itu, tapi mhm, ternyata karena dia sudah banyak teman wanita di luar. iya iya. Waktu itu apa reaksi Ibu pertama kali mengetahui? Ketika saya ini, Mbak, sebenarnya bukan sesuatu yang hebat, justru Mhm. itu tanda tanya gitu. Ketika saya tahu, yang terjadi adalah saya nggak bisa ngomong sama sekali ke dia bahwa, "Oh saya tahu," nggak bisa. Sama Oke. sekali nggak bisa. Jadi saya pendam sendiri. Sampai dia nggak ada, saya tidak pernah secara frontal ngomong bahwa saya tahu semuanya, itu nggak pernah. Mmm. Cuma kemudian entah kenapa Tuhan yang mengatur gitu apa gimana, mereka tuh bisa menghubungi saya dengan segala bukti yang mereka punya. Wanita Iya, teman-teman wanita ini iya, iya. menghubungi Ibu untuk Ada ada salah satu contoh kisah. mhm Tiba-tiba 4 tahun yang lalu ada seorang perempuan menghubungi saya lewat Messenger, mhm eee, sebelumnya sudah menghubungi 5 tahun yang lalunya, tapi tidak saya gubris waktu itu pertanyaannya, apakah, eee, "Ibu, saya bisa nggak, eee, tahu lebih banyak tentang Pak S," mhm gitu, karena saya adalah teman bisnisnya. Kemudian tapi nggak saya gubris, maksudnya nggak saya balas, setahun mhm. kemudian dia menghubungi saya lagi, akhirnya mungkin karena sudah terdesak ada sesuatu, akhirnya dia mengaku, "Assalamualaikum Bu, salam kenal, saya ini, saya eee, sudah membina hubungan sekitar 5 tahun kalau nggak Mmm. salah dengan, Pak S ini. Saya ingin tahu apakah beliau betul dia duda dengan anak satu." Oh, Terus, saya nanya, "Kenapa Mbak nanya dengan saya?" Gitu kan. Karena setahu saya ibu adalah yang momong anaknya. itu Istrinya terjadi oke istrinya kemana? Istrinya katanya sudah meninggal 7 tahun yang lalu. oke. Sebenarnya Ibu sudah tahu ada fakta ini ya? Ada Ada fakta ada, ini tapi diabaikan? abaikan dan saya tidak pernah mengklarifikasi itu atau mengkonfirmasi itu dengan pasangan saya, sama sekali tidak punya keinginan Yes. untuk itu. Ya, ini yang menarik yang kita harus belajar bersama ya. Sebagai wanita, khususnya wanita, Iya, kita itu punya intuisi yang sangat tinggi, betul, peka. betul banget. Maka pertanyaannya, ketika intuisi itu sudah berbunyi dan Iya, sudah ada mhm. fakta, pertanyaannya, mengapa tidak berani untuk menghadapi fakta? Pertanyaannya justru situ. Iya, Karena itu tadi, karena kalau saya mengiyakan fakta, maka saya mengakui diri saya ini nggak cukup berharga untuk dicintai. Padahal kan faktanya bukan dirinya nggak cukup berharga. mhm, Diri saya berharga, dia tidak bisa menghargai saya. Beda kan mhm, Bu? iya,
Nah, yang orang-orang di luar sana ndak pahami adalah mengakui fakta berarti mengakui diri saya tidak berharga. No. Makanya kan lebih baik aku tutup mata, nggak usah buka daripada menyakiti hati. Ya kamu menyakiti hatimu. Mhm. Lebih baik tahu kenyataannya, sadari kalau kamu itu berharga dan utuh, Iya lalu apa yang kamu perbuat dari situ. Nah, itu yang banyak sekali orang di luar sana iya belum paham. iya Karena kalau nggak coba kalau Ibu tadi kan saya tetap positive thinking, positive thinking. iya, Itu bukan positive thinking, Bu. mhm, Itu betul, adalah pengabaian. Siapa pengabai terbesarnya? Diri Ibu sendiri. iya Saya mengabaikan intuisi saya mengabaikan akal sehat saya demi saya melindungi rasa takut merasakan diri saya nggak berharga. As simple as that. Maka makanya tantangan buat teman-teman di luar sana, beranilah menemukan fakta, perbedaannya satu. Sadari bahwa fakta itu tidak menjadikanmu tidak berharga. Fakta itu tidak berarti bahwa kamu itu bukan orang yang pantas dicintai. iya iya, yes yes yes, Kalau saya boleh tahu, Bu, dari tadi Ibu selalu ngomong saya berpositif thinking kalau ada yang buruk. Kita kembali mengingat ya, mhm rasa tadi yang mhm tidak enak, rasa diabaikan, kalau mhm aku berarti nggak cukup baik untuk dicintai, nggak cukup, rasa nggak cukup. mhm. Kalau Ibu bisa tutup mata untuk menyadari, memahami, kapan pertama kali perasaan itu dirasakan? Izinkan memori-memori yang hadir. Izinkan hadir begitu saja ketika dia kembali ke masa-masa yang lebih lampau lagi, izinkan saja. Pertama kali Ibu merasakan, saya diabaikan, saya nggak cukup ya untuk Dari awal diperhatikan. pernikahan, iya, dari awal pernikahan. Bisa ada satu kejadian apa yang muncul, Bu? Mmm, Setelah menikah, jadi setelah resepsi, Oh, luar biasa. setelah resepsi pernikahan, Setelah resepsi nah iya pernikahan. gitu. Biasanya kan kalau orang yang saya tahu gitu, eee, kita bersama gitu, Oh, kita bersama berdua gitu ya. Makanya itu saya agak malu menceritakannya sebenarnya. Tapi dia malah pergi hmm. dengan orang lain, dengan temannya gitu. Kan, setelah resepsi itu kan kalau pengantin baru harapannya itu kan Malah dia berdua-dua berdua-berdua dulu gitu. masih, Iya wah berurusan resmi gimana iya ya, gitu. paham saya. Dan itu Tapi rasanya udah di situ udah iya, kayak saya aneh diabaikan. banget gitu loh, kok gini ya gitu. Ketika rasa aneh itu muncul, Ibu sendiri yang saya perlu tegas ngomongin untuk kita Iya belajar ya. Ketika rasa yang aneh itu muncul, tubuh itu udah kasih alarm, Ibu sekali lagi mengabaikan diri iya Ibu selalu itu. dengan otak ngomongnya apa? Oh nggak apa-apa mungkin, Iya, waktu itu ngomongnya apa? iya, Nah, eee, memaklumi. oh iya memaklumi, oh mungkin dia malu gitu. Jadi Ibu bermain Iya, dengan pemikiran Ibu heeh, sendiri untuk mengabaikan perasaan iya, Ibu, heeh, saya tenangkan perasaan iya, saya dengan cara heeh, seperti ini. iya, Padahal red flag-nya udah ada dari awal. Nah, ini yang menarik, Bu, saya ingin tahu, Ibu itu sudah punya mekanisme coping diri dengan cara apapun yang terjadi buruk, yang kayaknya saya merasa saya tidak dihargai, saya tidak diinginkan, saya selalu punya coping pemikiran-pemikiran yang melandaikan itu, kayak, "Ah, ini wajar, nggak apa-apa, iya, mungkin dia malu." mhm, Itu belajarnya pertama kali sejak kapan? Coba Ibu pahami lagi. Pertama kali setiap kejadian nggak baik-baik aja, kejadian terburuk dan Ibu, "Ah, mungkin, ah, nggak apa-apa, ah, ini wajar." Sejak kapan? Karena itu tidak mungkin tiba-tiba Ibu miliki coping itu. mhm, Karena kalau anak yang terbiasa kritis, dia akan bertanya, "Kenapa ini terjadi? Harusnya seperti ini." Dan dia bukan mengharuskan tuh artinya dia memaksakan pendapat dia akan iya, berani bertanya. Kalau di pemikiranku,
Habis nikah wajarnya kita bersama, kok kamu pergi, emang ada apa denganmu? Itu kan akan tersampaikan. Ibu kan dari awal saya pahami tidak menyampaikan apapun Iya, ketika betul. alarm tubuh muncul. Boleh saya tanya apa yang terjadi saat ibu kecil dengan bapak dan ibunya? Eee, saya itu tidak suka dengan bapak saya, karena di mata saya dia tidak bertanggung jawab. Ibu saya yang kerja keras. Jadi kayak saya itu kayak ngalamin lagi apa yang dialamin ibu saya. Saya ingat waktu itu saya nggak suka banget pokoknya dengan bapak saya Mhm. gitu karena, eee, setelah dia tidak bekerja, dia tidak melakukan kewajibannya gitu sebagai seorang ayah dan saya inget banget gitu. Saya nggak suka pokoknya dengan bapak saya. Ya, Sampai saya pun, sampai beliau wafat, saya jarang sekali bertemu dengan dia, oke. eee, gitu kira-kira. Pertengkarannya yang ibu lihat atau konflik ya? Kan Mhm, bertengkar itu tidak harus berteriak-teriak, iya tapi seorang anak bisa merasakan. iya, Konfliknya berarti lebih ke seorang ibu yang berat ketika istrinya, seorang istri mhm, yang berat, maaf, ketika iya suaminya iya nggak bekerja. iya, Konfliknya finansial. kon iya masalah finansial jadi ibu saya kan struggling banget Yes. di Karena saya situ. melihat benang merah ini karena anak kecil tuh very simple, Bu, sangat simple. Iya, Berarti ini masalahnya finansial, ayah tidak bekerja. Maka mhm saya karena benci sekali, karena mhm sangat dangkal dia memahami anak kecil itu mhm, sangat mudah. iya, Dan mungkin kebencian ini karena melihat ibu yang selalu komplain kali ya, kalau dia mhm bekerja, mhm pastinya mhm dilibatkan. mhm, Maka ketika dia besar, saya nggak mau yang seperti ayah saya. Tapi anak kecil ini lupa, iya, lupa bahwa permasalahannya nggak cuma di finansial, karena dia nggak merasakan itu, Bu, belum bisa mhm mhm, mengolah itu dalam. Maka pelandaian-pelandaian tadi itu secara tidak disadari, ini ayah yang berbeda, ini berbeda dengan ayahku loh. Kalau ini kan secara finansial tanggung jawab, bahkan saya iya, tidak bekerja mhm, sama sekali. Jadi temanya yang ingin diselesaikan sama si kecil tadi, tema ayah yang bertanggung jawab dari finansial. mhm, iya, Nah, tapi si anak kecil ini dulu namanya anak kecil tidak paham itu sangat wajar. Padahal itu kita punya 4 ranah, Bu. Fisik, emosional, finansial, dan spiritual. Jadi dari 2 pengalaman pria ini ibu jadi paham bahwa tidak dinafkahi finansial itu menyakitkan bagi anak. mhm Tidak dinafkahi finansial tapi secara emosional, fisik, dan spiritual tidak hadir juga menyakitkan. mhm, Pembelajaran itu baru ketika di 2 tempat ini salah satu ada dan salah satu tidak ada gitu kan, Bu. Karena banyak sekali klien yang juga memahami ketika orang tuanya kelihatannya pertengkarannya cuma masalah duit. mhm, Ketika dia besar, dia pokoknya harus kaya, harus banyak duit. Terwujud, Bu. Tapi kenapa tidak damai? Karena ternyata ketika punya uang, tapi kok aku tetap peselingkuh ya? mhm Sisi mhm lain, ayahku juga ternyata dulu peselingkuh, seperti mhm, itu. Kenapa kok aku nggak bisa dengerin anak? Di sisi lain dulu, oh ternyata waktu aku jadi anak, aku nggak pernah didengar. Nah ini kadang yang orang lupa, sehingga temanya cuma masalah finansial. mhm mhm Nah, mhm, tanpa disadari, sisi ibu yang terluka finansial tuh kamu, enggak, toh secara finansial kamu dipenuhi. Atau kamu iya, tidak seperti ibumu loh, kamu nggak kerja loh. Coba ibu iya, pernah nggak merasa di fase itu? iya iya iya, saya baru ngeh sekarang. Baru nggak sekarang? Iya, Ya itu yang iya, orang nggak paham, Bu. oh iya baru ngeh sekarang. Kita nggak paham luka kita di mana, Iya, sehingga heeh, sehingga kita merasa anak kecilnya, enggak." Di sisi lain anak kecilnya bilang, "Enggak, ini tuh nggak kayak bapakmu, dia kamu nggak kerja, kamu enak loh nggak kayak iya, ibumu." heeh, Tapi ibu tidak menyadari itu, konflik mindsetnya nggak iya, disadari. heeh, Tapi satu yang tidak bisa diabaikan, ternyata masalah utamanya apa sih? Bukan tentang finansialnya, mhm. tapi dari kecil ibu terabaikan. Oh, iya 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 iya, Bapak yang tidak menafkahi membuat iya, seorang ibu bekerja dan stres. Seorang ibu yang harusnya
bersama anak memberikan kasih sayang, jadi nggak bisa transfer stresnya. Karena nggak ada anak yang benci sama orang tuanya. Kalau sampai dia bisa benci, salah satunya pasti mentransfer kebenciannya tanpa Oh, iya iya disadari. iya iya iya. Jadi bukan Oh, iya iya iya. Oke ya. oke oke. Jadi tema pengabaiannya bukan dari suami, dari kecil. Seorang ibu yang harusnya Mmm. yuk nak main bersama sampai rumah, capek kerja ketemu bapak sebel. Mhm. Lah anak Iya. kecil yang memenuhi kebutuhannya didengar siapa? Iya. Saya yakin waktu kecil ibu kalau mau cerita pasti aduh jangan bapak ibuku aja lagi kesusahan. Iya iya iya. Yes 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 yes. Tanpa sadar kita mengulang yang sama. Kayaknya temanya beda, enggak suami saya beda. Ini iya secara finansial aja Bu, tapi tema pengabaiannya sama. Saya tanya, Mhm. apakah orang yang bertanggung jawab finansial bisa dibilang bertanggung jawab keseluruhan? Tidak, Enggak. karena ada 4 tadi, emosional, fisik, spiritual. Spiritual tuh mengenal jati diri kita. Iya iya iya. Lukanya tetap luka, untuk saya diterima, saya dicintai utuh, saya dipenuhi kebutuhannya waktu kecil. Tapi karena anak kecil nggak paham, oh ternyata permasalahan ini uang, gitu aja Bu, simpelnya Mhm gitu. mhm. Karena banyak sekali memang dulu terluka uang, besarnya tuh mereka bisa memenuhi kebutuhan uangnya bisa. Iya iya. Tapi kenapa ya kok tetap nggak bisa komunikasi sama istrinya, nggak bisa komunikasi Mhm sama anaknya, kok aku sama anakku tetap main tangan, ya ini mereka mhm. nggak sadari bahwa Iya. mereka fokusnya hanya di uang. Iya iya. Iya iya iya. Makanya ibu tadi dilanjutkan ya, ibu Mhm. ada malah, lah saya mendapatkan yang saya dipenuhi finansialnya, tapi kok saya nggak bisa jadi apa-apa, kok saya malah Mhm merasa mhm. saya semakin menguatkan Iya. pengabaian tadi. Oh saya nggak begitu penting ya buat siapapun. Iya. Iya, yes yes. Iya iya. Ada insight ya Bu. Iya, benar, iya. Alhamdulillah. Iya iya, betul betul. Semoga teman-teman kita di rumah juga punya insight. Amin. Maka saya selalu berbicara, kamu mau pintar, kamu mau ada uangnya, punya uang cukup, bisa Iya menafkahi dirimu iya. secara finansial ya. Achievement-mu banyak, sekolahnya setinggi apa. Kalau engkau tidak memenuhi kebutuhan dirimu, engkau akan nggak pernah merasa cukup. Dan itu ke-trigger ketika apalagi kalau kita udah achievement tinggi, seperti ibu pernah cerita, ke-trigger. Masa sekolahnya setinggi itu cuma jadi ibu rumah Iya. tangga. Karena kita tahu kita sekolah itu untuk memenuhi rasa utuh. Padahal bukan. Rasa utuh kita itu sudah ada sejak kita lahir, sejak kita hidup. Itu yang orang lupa. Mmm. Kalau kita mau sekolah untuk aktualisasi diri bahasa punya potensi yang jangan disia-siakan, monggo. Kalau kita mau ke sekolah potensi saya bagus, bisa berguna buat diri, buat banyak orang, Mhm. silahkan. Tapi engkau kalau sekolah untuk validasi bahwa saya ini berharga, itu nggak tepat. Kamu sudah berharga sejak lahir. Sejak kamu hidup kamu berharga. Maka saya juga bilang, Bu, bener Bu, saya juga pernah di posisi itu. Tapi akhirnya saya memulihkan diri ketika ada ngomong, kok cuma seorang ibu? Nggak sakit lagi Bu. Karena memang itu pilihan saya. Saya Mhm. pernah memilih di fase saya bukan cuman malah, saya full Iya. menjadi seorang ibu, seorang istri dan itu pilihan sadar, pilihan utuh. Sehingga ketika ada yang ngomong, kok cuman gitu? Tidak lagi menyakitkan. Karena apa? Saya clear dengan diri saya sendiri. Bagi dia mungkin seperti itu, tapi tidak bagi saya. Nah, orang yang Mmm. pulih itu utuh. Dia tidak gampang tercemar sama pendapat orang. Dia tidak gampang tercemar dengan norma-norma di Mhm. luar dirinya. Iya. Karena dia tahu tadi alarm tubuhnya nyuruh saya untuk di sini. Oh, penciptaan saya mengatakan saya untuk berhenti dulu untuk di sini. Jadi saya dulu sempat berhenti berkarya, Bu. Mhm. Oke. Karena saya tahu ada kemunafikan nih. Mhm mhm. Jadi ketika saya bantu banyak klien,
Kliennya, "Terima kasih Mbak." Seneng Bu, seneng. Tapi tubuh tuh rasanya, marah sekali, munafik. Kok saya bantu banyak klien, saya nggak bantu diri saya sendiri, anak dan suami saya. Makanya waktu itu saya off dulu. Saya tidak akan pernah keluar kalau saya sendiri belum memenuhi kebutuhan saya. Saya punya 2 prinsip tuh. Satu, saya tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang saya tidak miliki. Jadi Iya. sebelum ketemu ibu, saya udah ngobrol sama anak-anak saya dulu. Saya udah penuh dulu. Tubuh saya bilang tanggung jawabnya, kebutuhanmu di sini udah selesai. Sehingga saya nggak merasa, bisa dengerin orang lain tapi dengerin anak sama suami sendiri nggak bisa. Itu nggak terjadi. That's called integrity. Itu yang pertama. Lalu saya mengingatkan diri saya untuk, karena segala macam kehidupan di dunia ini terutama manusia punya pengalamannya masing-masing, Iya. punya cara pikirnya masing-masing. Saya Iya. selalu menempatkan diri saya sebagai orang yang mampu berempati, tapi bukan orang yang pasti memahami. Maksudnya adalah kalau saya nggak mengalami apa yang ibu alami, saya nggak akan sok-sokan bilang saya paham. Iya 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 iya. Karena apa Bu? Karena kita selalu menginginkan orang lain paham kita. Iya Ya iya kan? iya, Kita tuh sakit karena selalu orang lain paham kita. iya. Contoh, harusnya dia paham dong, ibu rumah tangga tuh berharga. Enggak, dia nggak harus paham kita Bu. Yang harus paham kita diri kita sendiri. Bahwa pilihan saya sebagai ibu ini memang pilihan saya. Nah, kemungkinan ada rasa marah Bu. Sebenarnya ya, ada insight di ibu. Sebenarnya ibu bukan orang yang nggak mau bekerja. Sebenarnya ibu tuh suka bekerja, mungkin loh ya, karena belum Mhm, dicoba. mhm. Ibu nggak mau bekerja karena luka di ibu sebelumnya, gitu loh. Iya iya iya. Jadi luka yang ditransfer, ibu berpikir dengan tidak bekerja, suami yang bekerja akan bahagia. Masih Mmm. lupa ada yang lainnya. Nah, seperti Iya itu. iya iya. Jadi paling tahu dari mana? Cobalah experience dirinya sendiri. Kalau saya pribadi, saya memang akan lebih suka, senang, bahagia pun penuh. Bukan karena siapapun, tapi itu karena panggilan natural terlahirnya kita. Itu memang di awal-awal bersama anak. Iya iya. Memang di awal bersama anak. Karena anak butuh kedekatan. Dan itu secara saintifis Mhm. dibuktikan, penelitian membuktikan juga. Anak lahir sampai 3 tahun paling butuh attachment, kedekatan sama ibunya. Sama ibunya. Saya memilih itu dan saya juga merasakan. Jadi juga nggak asal percaya, tapi saya membuktikan sama diri saya sendiri. Nah, lalu ketika anak sudah agak besar nih, sudah Mhm. 7, 8, 10 nih paling enak. Ini masih bisa saya toleransi untuk oke dia masih butuh saya. Sampai 12 tahun sebenarnya Bu. Iya. Di bawah influence, pengaruh dari kita. Apa yang kita lakukan akan berdampak ke perilaku dia. Itu di bawah 12 tahun. Itu Bu, bahkan sekarang pun alarm saya pekakan. Oh, ini harusnya istirahat dulu sama anaknya dulu. Karena memang bukan karena itu merasa berat loh Bu, beda ya. Mhm. Kalau Mhm. merasa berat banget even secara fakta terlihat berat dan dijalani berat, Mhm. tapi secara perasaan kedamaian hati ada. Jadi Mhm. bedanya kayaknya capek, fisiknya capek, loncat Iya. sana, juggling sana, Mhm. pekerja, Mhm. tapi kedamaian hatinya ada bedanya itu. Orang memang saya melakukan ini karena kebutuhan saya. Nah, ini yang bisa kita pelajari bersama Bu, sama teman-teman juga di luar sana. Nggak ada kata terlambat. Even ibu sekarang udah di usia yang Iya. separuh baya ya Iya. Bu. Saatnya menemukan jati diri kembali. Bukan dari yang luka dulu disampaikan seorang ibu kepada anaknya, bukan dari luka yang dulu disampaikan seorang bapak kepada anaknya, bukan juga luka dari pasangannya, tapi kenalilah diri lagi. Oke, sebenarnya sesungguh-sungguhnya aku ini siapa? Aku terpanggil untuk apa? Dan itu harus experience banyak, Bu. Mhm. Mhm. Makanya yang harus diolah adalah rasa utuh. Karena waktu experience nanti semisal Mhm. mencoba A, Mhm. ternyata nggak bisa bagus di situ, nggak berkembang di situ, bukan berarti saya tidak berharga. Oke, coba yang lain. Tapi satu, syaratnya adalah ketika mencoba all out di situ. Ini yang sudah terbaik saya coba.
Saya sudah terbaik coba ini kayaknya saya nggak dimasakkan deh. Saya udah terbaik coba ini saya kayaknya nggak di ini, it's okay. Tapi harus udah full dulu terbaik. Karena penyakit-penyakitnya kita yang belum pulih ini Bu, kalau nggak Mhm sadar, "Tuh mhm kan aku nggak bisa apa-apa, udah coba kok, mhm. baru nyoba 25 kali, oh sudah." Ada dulu yang ngomong, "Aku udah nyoba apply kemana pun." "Berapa banyak?" "Berapa banyaknya?" Dia sebut 25. Saya bilang, "Dari 500 orang yang kamu tawarin, baru 1 orang yang akan terima." Jadi ketika kamu ngomong 25 itu nggak bisa dikatakan banyak. Kalau kamu punya buku tebalnya 8.000 halaman, kamu baca 2 halaman dan kamu ngomong, "Sudah kok," sebenarnya belum. Kalau kamu sudah dalamin semua dan, "Ya kayaknya bukan, kayaknya ini," silakan. Nah itu tantangannya, bahwa berani gagal, berani ditolak, dan merasa saya tetap berharga, saya tetap utuh, masih banyak yang belum saya coba. Mmm. Iya 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 iya. Ibu boleh cerita tuh yang itu pengalaman waktu dibilang psikolog kok kayak gitu, saya juga pernah soalnya Bu, dulu bapernya setengah mati, rasanya kayak, harus menunjukkan saya pinter, harus menunjukkan saya sesuai. Nah, Oh, Ibu iya. kan tadi ada tuh seperti itu. Oh, beberapa kali Mhm, beberapa kali, tapi entah kenapa saya kok terluka banget ya, gitu. Mmm, yang saya rasakan saat itu, saya juga bingung gitu, bingungnya tuh begini, "Iya ya, saya tuh punya ilmunya loh, tapi kenapa kok saya nggak bisa nerapin?" Kan jadi seperti itu, mhm mhm menyalahkan mhm kembali ke diri kan, mhm dan juga malu juga sama orang itu, dan tidak mampu juga menjelaskan. Nah, ini mhm yang membuat membuat bertambah nyesek itu karena ketika saya anggap aja itu sebuah serangan untuk saya gitu mhm ya, diserang dengan kalimat seperti itu, saya kan, otak saya stuck, nggak bisa berpikir. Harusnya kan saya mampu menjawab, tapi mhm enggak, mhm, karena dada saya sudah bergemuruh, sudah bergemuruh. napas saya sudah sesak Mhm gitu. Eee, ingin banget menjelaskan ke dia bahwa tidak hanya sekedar bahwa psikolog itu manusia, tapi saya ingin ada keinginan untuk menjelaskan panjang panjang, dia harus paham. lebar bahwa kamu itu harus paham Ya gitu ya ya. bahwa psikolog itu ada faktor predisposisi Wah, yang bla 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 gitu gitu. Tapi nggak mampu, yes tubuh saya lebih reaktif, jadi saya yes, ya nggak bisa mengendalikan, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, dan itu berkali-kali terjadi gitu loh, ya, dan itu menyakitkan banget buat saya, karena kamu tuh nggak ada di posisi saya gitu. mhm Kamu tuh nggak ngerti bagaimana kalau otak kita itu sudah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kita mhm tuh jadi bodoh mhm gitu loh. mhm. Rasanya ingin ngomong kayak begitu, Tapi tidak kesampaian, Bu. nggak Ya. kesampaian, dan jeleknya saya gitu, sesuatu yang belum saya selesaikan itu tersimpan kuat di memori saya. Mhm. Ya, Kalau nggak saya berusaha ungkapkan gitu mesti terekot terus, nggak ya, bisa hilang gitu. yes. Ya ini yang bagus kita bisa belajar dari sini, tadi Ibu berfokus ke orang yang men-trigger, Iya iya ya kan? iya Berfokusnya ke orang yang men-trigger, iya. saya harus Mhm jelaskan, kamu harus paham, karena yang salah kamu mhm mhm. memahaminya. Iya iya iya. Tapi kalau kita kembali ke diri kita, ini yang menarik dan yang orang bisa latihkan. Justru kenapa tubuhmu bereaksi seperti itu? Karena trigger orang ini men-trigger ibu sendiri. Pertanyaan itu sebenarnya ada di dalam diri ibu untuk diri ibu sendiri. Iya iya Hanya iya orang iya ibu iya, nggak betul betul ngungkapin betul, itu, iya. yang ngungkapin orang Betul lain betul ya kan. betul. Pertanyaan itu ada di dalam diri ibu dan ibu marah sama ibu Iya, sendiri. benar benar, betul, betul banget, Tapi iya yang ngomong orang lain gimana coba itu? Makanya iya ketika diingetin orang lain marahlah iya ibu, iya, tubuhnya bereaksi. mhm. Nah, jadi pulih itu menyadari trigger itu bukan masalahnya. Mereka yang memancingmu marah tuh bukan masalah, masalahnya ada di dalam dirimu. Maka Iya kamu pun jadi tahu, aku marah sama diriku. Aku psikolog kok bisa ndak tahu kayak gini, kok aku bisa nggak tahu.
maka itulah paling mendalam akhirnya. Jadi bukan orang lain yang harus ibu pahamkan dan jelaskan, tapi diri ibu. Makanya tadi saya sudah share ya, di awal saya bilang, ketika itu semua men-trigger, saya kembali ke diri. Kenapa ini begitu menyakitkan? Karena saya juga tahu itu pun pertanyaan saya pada diri saya. Akhirnya saya terjawab itu. Karena dulu awalnya saya sekolah bukan untuk aktualisasi, untuk memenuhi potensi saya, bukan Bu. Saya awal sekolah untuk membuktikan saya berharga. Terutama sama bapak saya dan orang-orang yang mengejek saya. Iya. Saya lulusan terbaik, tercepat, Oh, nilai iya, iya. excellent. Iya, Untuk iya, apa? iya. Bukan untuk saya berguna buat diri dan orang lain, tapi untuk melehke bahasa Jawanya. Oh, Me, iya. apa ya? Melehke, Membuktikan. membuktikan nih loh yang kamu omongkan ngawur tentang aku nih Iya, loh. Sama iya, ayah saya nih loh aku pinter gitu. iya. Maka jadi kemunafikan buat diri sendiri kan. Karena akhirnya apa? Ya sekedar ilmu yang tidak bisa diterapkan. Tapi once ketika saya memulai perjalanan pulih saya belajar kembali loh Bu. Karena saya harus mengakui apa yang di bangku kuliah saya zaman dulu itu hanya validasi sehingga saya nggak nempel di saya. Saya belajar kembali, saya pahami dari diri saya belajar dari klien-klien saya. Karena tujuannya kali ini sudah berbeda. Memang saya senang ini. Saya mau membantu diri saya pulih. Dan kalau ketika saya pulih dan membantu orang lain, saya ada rasa utuh. Membantu anak saya, suami saya, terutama diri saya ada rasa utuh. Dan saya lebih ada ketegasan, saya nggak buat semua orang. Saya buat mereka yang memang cocok dan butuh saya. Dan itu damai sekali. Jadi ilmu itu mungkin untuk orang-orang di luar sana yang sudah Iya. kenal saya tuh jarang sekali mau pakai embel-embel title. Kenapa? Karena saya sangat paham ini semua benar-benar dari tulus, saya belajar dari hati, dari otodidak, dari meladeni klien, meladeni diri saya sendiri. Dan memang saya terus menjalani belajar psikologi, tapi sebenarnya saya tidak dapat itu waktu di bangku perkuliahan. Bukan perkuliahan yang jelek loh Iya, Bu, iya, sayanya betul, yang betul. tujuannya salah. Nah, Iya, jadinya saya wah luar biasa ini ternyata ketika kita damai tulus, kita paham diri kita, nggak akan ada trigger karena kita sudah bisa menjawab diri kita. Yang sesak nafas karena ibu sendiri waktu itu belum bisa menjawab diri ibu sendiri. Iya, 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 Nanti iya, kalau udah iya. nggak ke-trigger berarti ibu sendiri udah, oke, aku sudah tahu kenapa aku dulu sekolah. Oke, bahkan sedetail atau sesimpel ibu menjelaskan bahwa, oh dulu aku sekolah hanya karena ikut-ikutan. Oh hanya karena saya dulu ikut-ikutan Bu sekolah. Iya, iya. Tapi saya sekarang sebagai seorang healer itu karena kesadaran yang luar biasa saya memilih, ini saya butuh ini. Nah, memang beda rasanya. Iya, 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 iya. Bisa dicoba nanti. Jadi ibu jelasin ke diri. Oh dulu waktu ibu boleh cerita deh. Dulu waktu sekolah kenapa memilih psikologi? Oh, saya? Karena saya, apa ya, saya kan waktu itu juga belum tahu ilmu psikologi itu seperti apa. Cuma, saya itu memang tipikal orang yang, kata orang sih yang kalau istilah sekarang itu, orang yang lumayanlah punya empati gitu kalau ke orang Oh, ini jadi lain karena gitu. feedback orang bilang, "Oh, kamu tuh pendengar yang baik," gitu, Nah, Bu. iya begitu. Ya, Ibu pendengar yang baik, kan dari kecil tadi dilatih untuk Iya, nggak berkata-kata. iya. Ja Oke oke oke, bisa itu dipahami. dari awal. Demotivasi orang lain berarti ya? Iya jadinya ya, Yes, iya, heeh, nggak ada yang salah sih Bu dengan itu, hanya iya, orang mau memotivasi oke, tapi perjalanan yang harus kita sadari adalah kita kenal nggak sama diri kita. Nah, itu yang kita mau sampaikan ke generasi penerus kita ya Bu, nggak ada iya, yang salah dengan saya masuk dari psikologi bukan karena keinginan saya ngikut-ngikutin. Tapi at the end saya merasakan pulih, saya suka dengan ilmu perilaku ini. Saya suka dengan ilmu bagaimana otak dan tubuh bekerja mempengaruhi perilaku. Saya suka itu untuk membantu diri saya dan membantu yang butuh. iya, Itu juga panjang Bu, saya baru 15 tahun terakhir sadarnya. udah lama dong 15 tahun Itu yang saya, memotivasi saya. Saya turning point-nya umur 25 tahun. oh iya, Saya turning point-nya umur 25 tahun, yang itu saya udah selesai sekolahnya toh. iya, Nah,
perjalanannya itu 15 tahun, saya ngomong, ada penyesalan Bu dalam diri saya, dan penyesalan itu tidak saya tolak, saya terima. Saya selalu bilang sama suami saya, "Andai dulu lebih muda aku tahu." Saya nggak akan ngomong, "Oh ya nggak apa-apa, mungkin jalanmu," nggak. Saya selalu ngomong, "Andai lebih muda saya tahu, lalu saya dapat solusi." Ini nggak akan jadi penyesalan. Ketika saya ngomong ini ke anak-anak yang lebih muda sekarang, kalian nggak harus nunggu setua saya untuk sadar. Kalian nggak harus uji coba Iya, iya, trial iya. error saya. Iya, iya. 15 tahun tuh 8 tahun saya punya binge eating Bu, seperti Ibu. Saya Oh, nggak iya. makan, saya makan, habis itu saya minum Iya. laksatif, jadi Oh, saya iya, paham. ya, kayak gitu saya. Saya sampai mau mati masuk rumah sakit. Iya, saya kayak gitu. Kalian nggak harus sampai kayak gini, Mhm, makanya itu Ibu hadir, saya hadir, kita berbagi cerita. mhm, mhm. Iya, 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 iya. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, ada hal penting apa yang Ibu rasa Ibu dapatkan di podcast kita kali ini yang Ibu mau bagi di generasi kita yang lebih muda sehingga mereka tidak harus mengulangi kesalahan yang sama yang seperti kita lakukan? Agak sulit ya. Mungkin pesan saya untuk generasi di bawah saya gitu. Aduh, ngomong apa ya Mbak? Gak apa-apa. Apa ya? Tidak ada pesan juga tidak apa-apa bahwa insight Heeh. healing mengganti mindset ternyata butuh proses. Tidak semudah Oh, itu kan Bu iya, ya. iya, iya, Karena iya, Ibu iya. ada rasa kayak, saya mau ngomong apa, saya sendiri sedang di dalam sebuah perjalanan. Mhm. Pastinya mungkin yang Ibu mau sampaikan, jangan takut, tidak perlu malu, kamu tidak sendiri. Saya pun yang sampai Iya, usia iya, 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 sekarang, iya, 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 iya. saya pun masih mencoba untuk perjalanan pulih saya. Gak ada kata terlambat, gak ada kata sia-sia, gak ada kata semua ini sudah berakhir. Iya, iya. Mungkin itu bagus itu Mbak. Otak saya kok tidak Gak mau apa-apa, diajak. Ibu lagi berproses karena banyak insight yang didapatkan ya hari ini. Iya, makanya ini lagi penuh. Ya teman-teman juga jadi bisa belajar ketika kita semisal nanti teman-teman mendapatkan bantuan pendampingan psikologis, pertama-tama kok malah bingung, capek memprosesnya, wajar. Mhm. Karena mindset lama kita lagi dibenturkan Iya, dengan hal yang diobrak-abrik ya. wow, Iya, ada POV lain ya, ada perspektif lain ya, iya. yang lebih masuk di nalar dan insting kita, yang lebih manusiawi. Nah, itu mesti kita masih bengong. Saya dulu juga bengong Bu awal. Ternyata begini ya gitu. Iya. Ya ampun menyia-nyiakan diriku. Lalu ada Mhm. lagi ya Bu tadi sebelum di close nih teman-teman yang tadi mau memilih jurusan apapun, nggak ada jurusan yang salah. Nggak ada yang sia-sia kamu salah masuk jurusan juga. Asal satu, kenali dirimu, lalu milikilah integritas. Apa itu integritas? Apa yang kita miliki, yang kita ucapkan, yang kita pelajari, itu inline, selaras dengan apa yang kita lakukan di kehidupan kita. Iya, Ya. iya. Kalau kita psikolog, bukan berarti kita sempurna. Kita juga bisa stres, bisa depresi, tapi lakukanlah tools-tools yang kita juga udah pelajari. Lakukan itu, praktekkan itu pada dirimu sendiri. Itu yang saya lakukan. Sama juga seperti dokter, nggak cuma ngandani pasiennya cara sehat, tapi apakah engkau berperilaku sehat juga terhadap dirimu. Mhm. Nah, kalau semua kita sadar bahwa jurusan, sekolah apapun itu bukan semerta-merta validasi bahwa kamu pintar, bukan bahwa kamu patut dihargai, tapi bahwa kamu adalah orang yang mengoptimalkan potensimu untuk membantu dirimu dan orang lain. Kedamaian itu akan kamu dapatkan dengan tanpa omongan dari orang lain. Kamu sudah utuh dan damai dari dalam dirimu sendiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga podcast hari ini bermanfaat bagi kita semua. I born to inspire.